Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang rasanya kita dapat dipertemukan kembali dalam program tarbiyat online kita. Insya Allah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas keutamaan sedekah. Sedekah merupakan sunnah Rasulullah SAW khususnya di bulan Ramadan. Setelah beliau mendapatkan wahyu Al-Quran, hati Rasulullah SAW bertambah lembut sehingga kedermawanan beliau meningkat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis an Nabna Abbasin radhiyallahu anhu maqala karena Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibrilu alaihi salam kana ajwada bil khairi min rihil mursalah. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut atau dermawan di dalam segala kebaikan, dan kelembutan beliau yang paling baik adalah saat bulan Ramadan, ketika Jibril alaihissalam datang menemui beliau. Dan Jibril alaihissalam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran. Hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi SAW. Apabila Jibril alaihissalam datang menemui beliau, maka beliau adalah orang yang paling lembut dalam segala kebaikan, melebihi lembutnya angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah juga akan memadamkan keburukan. Berkenaan sedekah di bulan Ramadan, dalam hadis Sunan Ibnu Majah ada diriwayatkan, An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba was sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar was salatu nurul mu'min was siyamu junnatun min nar. Dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberi sedekah akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari diriwayatkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atu yudilluhumullahu ta'ala fi dillih yauma la dilla illa dilluh, imamun adlun wa syabun nasha'a fi ibadallahi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhata munsibin wa jamalin faqala inni akhafullaha wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainahu. Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah berkata, telah menceritakan kepada saya Hubaib bin Abdurrahman dari Habsah bin Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan orang beriman yang akan mendapat naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu yang pertama, pemimpin yang adil, yang kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya,
Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang keempat, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Yang kelima, seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang keenam, dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah tidak akan mengurangi harta. Dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma naqsat shadaqatu min mal." Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hartanya akan dilipat gandakan dan diberi ganjaran yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha faradan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang laki-laki yang memberi sedekah dan orang-orang perempuan yang memberi sedekah dan mereka yang telah meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik akan dilipat gandakan bagi mereka, dan bagi mereka ada ganjaran yang sangat mulia. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat yang ke-19. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli sedekah akan dipanggil dari pintu surga, yakni pintu sedekah. Dalam hadis sahih Al-Bukhari diriwayatkan, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah. Ya Abdullah, hada khairun. Faman kana min ahli sholat du'iya min babis sholat, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan." Faqala Abu Bakrin bi abi anta wa ummi ma ala man du'iya min hadhil abwab min daruratin, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Qala na'am wa arju an takunu minhum. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginfakkan satu pasang di jalan Allah, ia akan diseru di surga, "Wahai hamba Allah, ini lebih baik." Barang siapa yang merupakan ahli solat, ia diseru dari pintu solat. Dan barang siapa yang merupakan ahli jihad, maka ia diseru dari pintu jihad. Dan barang siapa yang merupakan ahli sedekah, maka ia diseru dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang merupakan ahli puasa, ia akan diseru dari pintu Ar-Rayyan. Kemudian Abu Bakar berkata, "Demi ayah dan ibuku yang aku menebus keduanya untukmu, tidak ada ruginya orang yang diseru dari seluruh pintu-pintu tersebut." Apakah ada seorang yang diseru dari seluruh pintu-pintu tersebut? Beliau menjawab, "Iya, dan saya berharap kamu termasuk di antara mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah merupakan bukti dari keimanan. Dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan, an Abi Malikil Asy'ari qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhat. Dari Abu Malik Al-Asy'ari dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sedekah adalah bukti atau keimanan. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pemberi sedekah akan diberikan kelapangan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Al-Bukhari diriwayatkan, sami'tu Aba Hurairah qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal bakhili wal munfiki kamathali rajulaini alaihima jubbatan min hadidin min ladun taddaihima ila taraqihima fa ammal munfiqu fala yunfiku syai'an illa maddat ala jildi hatta tujinna bananahu wa ta'fuwa atharuhu wa ammal jakhilu fala yuridu yunfiku illa lazimat kullu halqatin mawdi'aha fahuwa yusi'uha fala tattasi'u wa yusiru bi isba'ihi ila halqih. Artinya, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang suka berinfak adalah seperti dua orang yang padanya terdapat selendang besi yang terbalut dari dada hingga tulang selangkangannya. Maka bagi suka berinfak, tidaklah ia berinfak kecuali besi itu akan semakin longgar dari kulitnya hingga dan menutupi kulit serta menghapus bekasnya. Adapun yang bakhil, maka tidaklah ia mau berinfak kecuali selendang besi itu akan semakin menempel pada hampir semua bagian lehernya. Ia berusaha meluaskannya, namun juga tidak bisa lapang. Beliau memberi isyarat dengan jarinya ke arah lehernya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan mengenai keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.